Ya, saya lanjutkan untuk soal paket 2 uji kompetensi RPL tahun 2020-2021. Yang kedua ini adalah aplikasi pengaduan masyarakat. Nah, ini tadi udah dibahas secara umum sama ya di sesi sebelumnya. Daftar peralatan petunjuk umum ini sama, ini juga sama. Nah, fokus ke soal atau tugasnya di langkah kerja khususnya. Nah, di sini langkah 1 ini sama, langkah 2 sama. Yang membedakan paket 1, paket 2 sampai dengan paket 4 itu judul, kemudian di sini diminta membuat desain user interface, tampilan ya, desain user interface itu. Apakah harus buat mockup? Kalau memang harus dibuat, tetap dibuat. Nah, di sini di poin ketiga, di aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat, ini ada fitur login, logout, registrasi, menulis laporan oleh masyarakat. Kan di sini ada role-nya, admin, petugas, dan masyarakat. Jadi, sebentar. Laporan masyarakat ini banyak bentuknya ya. Nanti kita riset dulu. Laporan apa aja sih yang biasa dilaporkan oleh masyarakat. Nanti ada kategorinya, ada contohnya. Nah, kita coba cek. Ini yang resmi punya pemerintah, namanya lapor.go.id. Nah, ini contoh aplikasi resmi dari pemerintah, namanya lapor.go.id, domainnya, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Kemudian laporan dituliskan di sini. Bentuknya apa tipe laporannya? Bentuknya bisa pengaduan, aspirasi, aspirasi itu ide ya, saran, kemudian permintaan informasi. Ini ada 3 kategori. Dan ini bentuknya radio, milih salah satu. Dan di sini ada masing-masing pilihan itu ada tata cara pengaduan yang baik dan benar untuk pengaduan, ada cara menyampaikan aspirasi yang baik dan benar untuk kategori aspirasi, ada permintaan informasi. Contoh misalkan permintaan informasi, di sini pun ada pelapor, ada judul laporan, ada instansi tujuan. Nah, contoh saya mau buat permintaan informasi, bukan pengaduan, bukan aspirasi, tapi permintaan informasi, misalkan permohonan informasi pendaftaran ASN, aparatur sipil negara ya. Mohon diinformasikan, ini diharuskan menggunakan bahasa yang baik mengenai info tata cara pendaftaran tidak
Di sini ada minimal nih, masih merah ya. Bidang apa nih? Misalkan komunikasi, kementerian ya, misalkan, dan informatika. Untuk Kominfo, asal misalkan Depok, instansi tujuan Kominfo, kategori laporan misalkan PNS. Misal ya ini contoh. Kemudian misalkan ada bukti, kalau ini bisanya lampiran. Kalau saya enggak. Misalkan di sini bisa anonim atau bersifat rahasia. Anonim berarti tanpa nama. Nama tidak akan dipublikasi. Kemudian laporan tidak dilihat oleh publik. Kemudian lapor. Ini contoh aplikasi pelaporan masyarakat. Nah, ini aplikasi pengaduan, pelaporan pengaduan masyarakat. Sebetulnya kalian bisa nanti lebih spesifik, lebih lebih baik lagi misalkan. Nah, di sini pun bisa dikembangkan lagi. Rancangan dari data model, basis data dengan PDM. PDM apa tadi? PDM itu perancangan data model ya, atau database relasi ya kalau kalian kenalnya gitu. Rancangan database-nya ini bisa ditambah, tabelnya bisa ditambah, kolomnya bisa ditambah. Di sini ada tanggapan, ada petugas, dan ada tanggapan. Jadi aktornya ada masyarakat dan petugas. Kemudian kalau misalkan bidang, mungkin nanti dari petugas meneruskan ke bidang tertentu. Ya, ini tergantung dari hasil riset kalian. Tetap menerapkan di sini minta ada storage prosedur, kemudian ada function. Ini umum ya. Di sini dituliskan hanya storage prosedur, tapi ingat nanti kita bahas yang namanya penilaian. Kriteria penilaiannya itu biasanya sama. Paket 1 sampai paket 4 itu kriteria penilaian sama. Harus ada storage prosedur, trigger, dan juga function di kriteria penilaian tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita coba buka. Kemudian ada testing manual. Di paket 1 sudah ditampilkan untuk testingnya. Contoh format tabel testingnya ditampilkan di sana. Ini kurang detail ya kalau yang di sini ya. Kemudian yang item yang berikutnya, membuat dokumentasi manual penggunaan aplikasi, user manual, dan dokumentasi pengembangan aplikasi, misalkan ditambahkan API. Jadi kalau mau dikembangkan, misalkan web aplikasi yang dipilih, kalau mau dikembangkan ke aplikasi mobile, fitur untuk web service-nya juga dibuat. Ini nanti kita paket 1 sampai paket 4, kita ambil jalan tengahnya, soalnya pasti ada yang semacam, oh ini harus ada ternyata di penilaian. Jadi ada soal yang kurang detail. Nah, ini untuk paket 2. Paket 2 kira-kira ada yang ditanyakan? Silahkan. Tetap ada reporting tuh. Nanti aplikasi ternyata membutuhkan report menggunakan Jasper Report. Nggak apa-apa.
Ini aplikasi pendukung. Aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Ada yang mau ditanyakan sama kalian? Kalau belum ada, saya lanjutkan ke paket soal yang ketiga. Saya mau nanya, Pak. Oke. Siapa nih? Tio lagi? Raivan, Pak. Oh, Raivan. Raivan Tio kan? Iya. Paket 2. Iya, paket 2. Boleh, Yang silakan. perihal aplikasi pengembang itu, aplikasi pendukung itu, saya belum dapat poin apa yang reporting application sama aplikasi pengolah kata. Oke. Reporting application itu sebetulnya aplikasi tambahan, aplikasi pendukung. Namanya pendukung, wajib nggak kira-kira? Wajib nggak namanya pendukung? Tidak. Aplikasi pendukung ini tidak wajib. Kalau kamu butuh, boleh digunakan. Jadi, report itu bentuknya misalkan dari administratornya, dari ownernya, dari aplikasi, misalkan aplikasi pengaduan masyarakat, misalkan dari admin kan ada user role-nya, ada administrator nih, ada administrator. Sebetulnya petugas boleh nggak mengenerate laporan? Nah, kalau di sini kan Boleh. tidak. Petugas secara role di sini tidak dikasih akses untuk generate laporan. Ini bisa di custom sebetulnya. User role-nya pun bisa ditambah kalau mau. Tapi ini minimal. Fitur minimal pembagian privilege. Jadi aplikasi reporting application itu contohnya Jasper Report. Itu yang umum kalau di pemrograman Java. Nah, kita browsing aja lah supaya nggak bingung. Dia bentuknya library. Jadi sebetulnya kalian kalau misalkan nggak pakai Jasper Report, misalkan pakai library pendukung selain Jasper Report, ini ada softwarenya, ada library-nya. Jadi untuk reporting tool, contohnya seperti ini. Ya, biasanya menggunakan Jasper Report kalau pemrograman desktop, web pun bisa. Nanti menggunakan library Jasper Report. Tapi ini tidak wajib. Yang diminta adalah hasil akhir. Tidak wajib menggunakan aplikasi pendukung. Namanya pendukung boleh digunakan, tapi tidak wajib. Outputnya dia apa? Oh, dari report ini dia bisa formatnya HTML, PDF, Excel, atau Doc, atau ODS, Open Office Document. Ini contoh aplikasi pendukung. Kalau misalkan kita mau pakai library yang untuk PHP Office, misalkan kita pakai library itu aplikasi library pendukungnya. Itu boleh. PHP Office, PHP Excel, itu library untuk aplikasi pendukungnya. Kira-kira seperti itu ya, Revan. Sudah jelas? Iya, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya lanjutkan ke paket yang ketiga. Paket yang ketiga adalah aplikasi pengelolaan laundry. Yang tadi di pertemuan awal di sesi 1 di video yang pertama itu saya singgung. Ini sudah ada yang membuat di project 4P-nya. Aplikasi pengelolaan laundry. Ini sudah ada yang membuat secara rancangan, secara proses jadinya kalian produk 4P-nya ada, kemudian soal UKK-nya pun nyambung ke sini. Nah, kira-kira seperti apa kalau untuk soal yang laundry? Kita langsung ke soal, saya tidak bahas yang petunjuk-petunjuknya, karena sudah dibahas di sebelumnya. Aplikasi laundry ada kasir, ada owner, ada admin. Ini tujuannya untuk outlet.
Ya, ini tujuannya untuk si owner dari laundry. Target market pasarnya adalah pemilik laundry. Role-nya ada admin, ada kasir, ada owner. Kemudian hak akses privilege dari masing-masing pun ini sudah ada. Kasir itu bisa login logout dan registrasi pelanggan, bisa transaksi dan generate laporan kalau di sini. Owner itu login logout dan lihat laporan aja. Admin semua. Dan di sini membuatnya, di sini agak ekstrim ya. Dia mintanya pakai aplikasi Power Designer. Nah ini sebetulnya dari paket 1 tadi belum saya bahas. Aplikasi Power Designer itu seperti apa? Ini sebetulnya tidak wajib kalau dari versi yang saya pahami ya. Power Designer ini punyanya SAP untuk data modeling. Jadi untuk mendesain sebuah rancangan produk, aplikasi atau software tidak harus menggunakan ini, bisa menggunakan tool yang lain. Di sini kan SAP Power Designer. Nah, ini kan berbayar, aplikasi berbayar. Alternatifnya untuk membuat rancangan seperti ini yang lelang ya. Ini yang paket 4, sorry. Paket 3 tadi. Nah, untuk membuat rancangan seperti ini buatnya aja bukan pakai Power Designer gambar kerjanya. Tapi kalian diminta untuk membuat menggunakan Power Designer. Ini yang paket 1, paket 3. Oh enggak, ini paket 3 ya benar ya. Ini paket 3. Jadi di sini diminta untuk membuat menggunakan yang namanya Power Designer. Arsitektur aplikasi itu alur dari aplikasi dan arsitekturnya. Kita carilah browsing. Arsitektur aplikasi. Image saja. Nah, ini contoh arsitektur aplikasi versi yang seperti ini. Data layer, tapi ini kurang detail ya, ini database. Kemudian ada service pakai Python. Ini data layer, ini database. Paling bawah database. Kemudian ada service layernya dia pakai PHP, JS, kemudian Python. Kemudian application layernya ini browser, kemudian ada laptop atau komputer. Ini contoh desain arsitektur dari aplikasi. Yang lain ada yang berbeda. Ada yang seperti ini, database, file system. Jadi contohnya macam-macam ya untuk arsitektur dari aplikasi. Dan ini kalau kalian pakai software tertentu, template-nya biasanya sudah ada. Contoh yang gratis yang dan online atau gampangnya flowchart ya. Kita cari ini untuk membuat arsitektur aplikasi pun biasanya satu paket softwarenya atau tool. Biasanya juga gabung dengan aplikasi mockup.
Ada Lucid Chart, ada Flowchart Maker. Banyaklah, kalian juga saya yakin sudah pernah karena di materi pembelajaran sudah ada. Nah, ini untuk yang laundry. Ada instrumen testingnya, ini sama yang paket 1, modelnya seperti ini. Nah, sampai sini paket 3 ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke paket 4? Saya mau nanya, Pak. Boleh. Kan waktu pas pelajaran Pak Aldo, kita pernah juga ya Pak disuruh bikin kayak gini. Itu boleh ngelanjutin dari yang sebelumnya nggak Pak? Sebetulnya sumbernya dari manapun tidak ada masalah. Kamu mau lanjutin atau bikin baru tidak ada masalah. Yang kita lihat adalah output. Orientasinya adalah hasil akhir. Hasil. Ya. Jadi aplikasinya yang dibuat sumbernya dari mana? Misalkan dari pekerjaan kamu yang sebelumnya tidak ada masalah. Buat dari nol tidak ada masalah. Hasil akhir yang dilihat. Seperti itu ya, Fatimah. Baik, Ada lagi? Pak. Makasih. Nah, untuk paket 4, paket yang terakhir di RPL, itu adalah aplikasi lelang online. Ini paket 4. Nah, aplikasi lelang online terdiri dari 3 level user atau pembagian privilege-nya itu seperti ini. Ada admin, petugas, dan masyarakat yang mau ikut lelang. Si admin dia tidak bisa membuka penawaran, membuka dan menutup lelang, itu tidak bisa. Tapi yang di sini yang lengkap adalah petugas. Masyarakat itu bisa login, logout, registrasi, kemudian dia bisa menawar barang. Ngebit lah, ngebit. Ini contohnya juga ada sih. Contoh misalkan lelang resmi. Ada lelang.go.id. Nah, ini lelang online ini. Ini harus login dulu. Ini juga pembayaran, ada pembayaran. Pembayarannya bisa nanti integrasi sama di paket 1. Kalau di paket 1 itu juga pembayaran. Nanti bisa menggunakan payment gateway yang mudah pendaftarannya, integrasinya pun mudah. Namanya Mitran. Nah, ini untuk payment gateway. Di sini lengkap. Integrasinya mudah, dokumentasinya lengkap, dan mudah digunakan. Jadi untuk lelang, ini juga sama seperti yang paket 1, yang diharapkan dari Taruna Bakti, dari jurusan RPL, bisa integrasi payment gateway, paket 1 dan paket 4. Dan itu nggak sulit, nanti ada materi khusus tambahan untuk yang payment gateway. Kemudian ini rancangannya, ada testingnya juga. Nah, itu saja paket 1 sampai paket 4. Nanti dokumennya saya share. Ada pertanyaan untuk paket 4? Tidak ada. Oke, nanti untuk pengisian form nanti saya share linknya, dan juga untuk dokumen-dokumen ini saya share.